Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadhani dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UAS. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW terjadi sebelum dan sesudah kenabian. Sejarah dan perkembangan hadis dapat dilihat dari aspek yaitu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, hingga muncul kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Terkait dengan perkembangan hadis, ada 5 periode. Yang pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Dan yang kedua, hadis pada masa Khulafa al-Rasyidin, yakni masa sahabat, keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan. Adapun sahabat Nabi, yang pertama Abu Bakar al-Siddiq, dan yang kedua Utsman bin Affan, dan ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in, yakni masa mengoleksi hadis-hadis, bahkan pengoleksiannya sudah disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Dan yang keempat, hadis pada masa abad kedua Hijriyah, dan yang kelima, hadis pada abad ketiga Hijriyah. Soal yang kedua yaitu, apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad? Dan jelaskan, berikan contohnya. Dalam ilmu hadis, ada istilah sanad yang menjadi bagian dari struktur hadis. Sanad adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada umat muslim saat ini. Contoh hadis dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan, pakainya tidak pernah kusut dan senantiasa awet muda. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut adalah Abu Hurairah yang langsung mendengar sabda Rasulullah. Kemudian sabda tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori studi matan hadis dan jelaskan, berikan contohnya. Matan adalah tanah yang tinggi dan keras, sedangkan menurut istilah, matan adalah sebuah kalimat yang terletak setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dengan kata lain, matan adalah isi hadis yang mengandung ungkapan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan, pakainya tidak pernah kusut dan senantiasa awet muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.